Nih, tentang KIP kuliah. Ini berapa kuota KIP tahun ini dan bagaimana untuk prosedurnya? Apakah daftar KIP dulu atau SNBT dulu? Ini silakan mungkin Pak Munawar dulu yang akan menjawab ya. Baik, silakan Pak Munawar. Pengumuman kuota itu sudah diumumkan kemarin, baru kemarin tanggal 12 itu oleh Puslapdik, yaitu untuk kuota nasionalnya adalah 200.000. Itu kuota nasional. Kemudian kalau untuk kuota perguruan tinggi ini kami masih menunggu informasi selanjutnya. Jadi belum bisa diumumkan untuk kuota masing-masing perguruan tinggi. Oke. Kemudian untuk rata living cost di UNES itu berapa kira-kira? Oke, ya. Jadi seperti di tahun 2023 itu ada dua skema pembiayaan. Yang pertama adalah yang full. Full itu adalah teman-teman nanti akan mendapatkan UKT. Jadi kemudian yang kedua adalah yang mendapatkan living cost. Nah, living cost ini nanti disesuaikan dengan wilayahnya atau klasternya. Kalau di UNES itu ikut di klaster kedua, yaitu 950.000. Itu living cost-nya. Iya, itu living cost saja. Jadi kalau untuk yang UKT sudah langsung masuk ke perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu hanya tambahan ya. Betul. Tapi kalau ada skema yang kedua yaitu hanya UTBK saja. Kok UTBK? UKT saja. UKT saja. Jadi teman-teman nanti bisa untuk living cost-nya mungkin masih banyak kesempatan ya Pak Eko ya. Jadi dan di UNES pun murah ya kalau di UNES. Iya. Jajannya nggak mahal-mahal. Jajannya nggak mahal. Oke, baik. Sudah cukup Pak penjelasannya yang KIP? Oke, kita lanjut ini tentang kebijakan Pak Eko. Iya. Oke, mengenai kalau keterima di SNBT di PTN tertentu, apakah masih bisa ikut di SM UNES? Tadi kan sudah dijelaskan bahwa boleh diulang kembali kalau sudah lolos di salah satu perguruan tinggi seleksi itu tidak dapat ikut ke SM seleksi mandiri. Oke, kemudian karena akan mengurangi kesempatan yang lain. Oke, benar. Ya. Oke, kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Kak Alia. Bagaimana dengan pilihan besaran pembayaran? Apakah ngaruh ke hasil seleksi, Pak? Mungkin ini maksudnya pembayaran apa ya? UKT mungkin UKT ya. Apakah mempengaruhi hasil seleksinya? Gimana Pak Eko? Jadi kalau UKT yang seleksi nasional ya teman-teman, itu kan tidak ada pilihan untuk memilih UKT yang mana. Jadi UKT itu nanti akan ditentukan setelah diterima. Jadi seleksi dulu, tes dulu. Jadi jangan mikir UKT terlebih dahulu. Kemudian nanti begitu sudah diterima, maka nanti teman-teman diminta untuk mengumpulkan data dukung. Data dukung. Nah, data dukung itu menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan UKT. Jadi UKT itu nanti setelah mengikuti seleksi. Oke, menarik. Jadi tidak ada relevansinya ya. Iya. Oke, baik. Kemudian tentang batasan jumlah siswa, ini mungkin tadi sudah disinggung juga dari Kak Ulinuha. Kak mau tanya, apakah ada batasan jumlah siswa dari sekolah tertentu gitu? Itu tadi sudah ditentukan. Kalau misalkan akreditasi sekolah itu A, itu adalah 40%. Kemudian kalau akreditasinya dia B, itu 25%. Kalau akreditasinya C, 5%. Tapi 5% pun juga sudah lumayan banyak. Ya lumayan banyak. Kalau misalkan satu sekolahnya ada 200 siswa kan 5%-nya sudah lumayan itu. Ya, jadi batasannya. Tapi rata-rata sekarang sekolah akreditasinya A lah. Iya, udah ada yang C. Udah ada yang C itu lah. C masuknya nanti pakai C. Oh bukan Pak. Oke, baik, saya lanjut ya Pak ya. Iya. Oke, ini sampai mana tadi? Oke, ini dari Kak Dwi Fajar. Apakah di UNES hanya menerima prodi pilihan pertama? Gimana? Itu gimana ya? Jadi di kita itu ada istilahnya seleksi ya. Sekarang begini. Kalau kecap itu kan nomor 1 ya. Iya. Kecap nomor 1. Jadi sehingga kita juga pasti memilih yang terbaik. Yang pertama. Akan tetapi ada kesempatan juga pada pilihan kedua. Ya, manakala nilai pada prodi tertentu di nilai standar tertentu itu melebihi daripada pilihan pertama. Baru nanti akan dipertimbangkan begitu untuk masuk pada
UNES. Oke. Kalau Tapi UNES. yang pilihan pertama aja banyak ya. banyak benar, jadi kemungkinannya tuh Iya, kecil gitu ya, Oke. kecil. Dan Iya. siapa sih yang mau diduakan lo? Oke, saya lanjut lagi nih pertanyaannya mengenai prodi kedokteran. Ya. Apakah kali ini tahun ini untuk prodi kedokteran membuka jalur? Oh sorry, gimana saya salah bacanya? Prodi kedokteran membuka jalur apa saja ya? Apakah ikut dalam ini besok 14 Ya. prestasi dan SNBT atau hanya SM untuk prodi kedokteran di UNES? Mas, Nih, kalau nggak salah untuk yang SNBP tidak ada nih Pak? Sudah ada. Ada ya? Ada kedokteran. Oke, untuk berarti tanggal 14 besok. Tanggal 14 besok, bagi yang udah. mau mendaftar Iya. prodi kedokteran pun tetap dibuka ya Pak di situ. Bisa dicek itu di portal SNPMB, itu juga sudah disediakan informasi. Jadi kedokteran ini kalau kedokteran di UNES ya, Ya. kedokteran Ya. di UNES kan baru menerima di tahun kemarin. Ya, tahun kemarin. Kemudian ini tahun kedua itu sudah masuk, silakan untuk kuotanya itu bisa dicek. Baik di portal SNPMB maupun kalau di UNES itu bisa di unes.ac.id/admission. Di situ sudah terpampang. Jadi Iya. kuota SNBP-nya berapa, SNBT-nya berapa, seleksi mandirinya Mandirinya berapa. Sudah kita umumkan. Oke, di website ya. Di Kalau website. yang di UNES ini Yang ya. di Ya, kalau yang di UNES. Oke. Kemudian nih Kak, ada pertanyaan lagi dari Bapak Ilham Hernowo tentang blacklist nih. Apakah ada blacklist untuk sekolah yang alumninya diterima di SNBP atau SNBT namun tidak diambil? Nah, Gitu. itu jadi pertimbangan. Nah, Jadi pertimbangan Jadi ya? salah satu kriteria. Jadi kan seperti tadi, siapa sih yang mau Duakan. diduakan. Yang kedua adalah siapa sih yang mau di PHP begitu. Dan yang pasti nanti teman-teman yang sudah diterima di seleksi sebelumnya itu dipastikan kalau SNBT lolos nih, nggak diambil. Ya. Mau ngapain, wong UTBK juga nggak bisa Nggak bisa daftar, daftar ya. apalagi ke SM. Ya. Nah, kan pilihan ini harus dipertimbangkan secara matang. Matang ya. betul. Ya, jangan hanya nyoba-nyoba aja. Ya. Oke, berarti kalau misalnya nggak diambil kan sayang sekali Iya, nggak iya. bisa lanjut juga ke Kesempatan juga terhenti. benar. Kemudian yang lanjut ke metode pendaftaran yang ya, lain ya. kemudian mungkin tadi kalau terkait dengan sekolahnya apakah akan terblacklist, itu tadi menjadi pertimbangan untuk teman-teman lain yang dari sekolah yang sama. Oke. Nah, itu kan jadi kriteria. Oke, jadi penilaian khusus ya. Ya. Jadi harus Baik. hati-hati kalau Harus memilih. hati-hati, betul. Oke, saya lanjut lagi nih. Apabila mau mendaftar jalur Hafiz, gimana nih Kak? Masih bisa ikut SNBP dulu atau gimana nih? Nah. Yang jalur penghafal Al-Quran kalau nggak salah nih yang ditanyakan. Oke, kalau Silakan. jalur Hafiz itu nanti seleksi mandiri. Oh, di seleksi mandiri Di seleksi ya? mandiri, Bukan di jadi- jalur prestasi. Seleksi mandiri jalur prestasi. Oh, seleksi Nah, mandiri jalur prestasi. Iya, kalau yang khusus untuk yang Hafiz. Nanti informasi berikutnya bisa diakses saja kalau yang di UNES ya. Itu di unes.ac.id/admission. Di sana ada ketentuannya. Tapi tadi kalau misal mau ikut dulu di jalur nasional. Ya. Itu tadi. Jadi kalau misalnya mau ikut yang nasional, mau ngambil kesempatan yang nasional, kemudian masih berpikir untuk ikut berikutnya, lah nanti kalau keterima di nasional kan sudah tidak bisa, daftar pun sudah tidak bisa. Oke, benar. Jadi itu yang harus dipertimbangkan. Jadi kalau sudah yakin ikut Hafiz, nanti kalau UNES sudah mengumumkan ada jalur Hafiz, bisa langsung ikut di jalur Hafiz. Jalur Hafiz. Oke, bisa Itu yang digunakan UNES, kesempatan. ya. Ini khusus yang UNES ya. Ya. Kalau yang lain nanti menyesuaikan dengan perguruan Menyesuaikan. tinggi yang lain. Baik, ini kelihatannya pertanyaan terakhir nih. Lega ya kalau terakhir ya. Oke, mengenai ini dari Kak Rifki Awaludin. Apakah SNBP daftarnya cepet-cepetan? Ngaruh nggak? Terus tidak murni dari seleksi akademik? Coba ini saya telah lagi. Apakah SNBP itu daftarnya cepet-cepetan? Nggak ada, Nggak itu ada, cepet-cepetan itu kalau mau beli tiket bis ya Pak Eko ya. Masih apa enggak gitu Iya. ya? Iya, itu kan banyak kan waktu panjang tuh kalau nggak salah seminggu Dan itu. kuota yang 14 hari. disebutkan di situ itu adalah kuota diterimanya, Kuota Iya, bukan kuota kuota diterima. pendaftaran. Bukan kuota Benar. pendaftarnya. Jadi jangan khawatir. Nggak usah khawatir, tenang, nggak usah buru-buru. Iya, Kak Arifin nggak usah buru-buru, nanti tetap ada kok. Tapi Oke. tadi ya jangan mepet-mepet waktunya. Iya. Besok mau ditutup. Antisipasi ya. Betul. Siapa penuh. tahu. Bener. Pas jalan tolnya itu yang lewat banyak, yang namanya tol lewat banyak kan sama aja. Betul, jadi macet. Hambatan, Betul. gitu. Jadi hambatan. dipertimbangkan. Oke, luar biasa nih antusiasme dari para peserta yang kali ini gabung melalui Zoom, kemudian melalui Instagram Live dan melalui YouTube channel. Mungkin nanti beberapa pertanyaan yang belum sempat disampaikan nanti bisa dilayangkan di
komentar yang tersedia ketika live-nya berakhir. Baik, ini tadi dari yang disampaikan oleh Bapak Eko dan Bapak Munawar, ada beberapa yang sempat saya highlight ini mengenai pilihan program studi, karena beberapa kali tadi disampaikan silahkan pilih matang-matang ya. Karena pilihan itu menentukan untuk pendaftaran nanti selanjutnya. Nah, ini setiap peserta bebas memilih program studi di perguruan tinggi negeri akademik, perguruan tinggi negeri vokasi, dan atau PTKIN. Kemudian setiap peserta diperbolehkan memilih maksimal 4 program studi. Betul ya Pak? Betul. SNBT. SNBT terdiri dari 2 pilihan program akademik sarjana dan vokasi, betul? Kalau maksimal kalau untuk nasional. Kemudian yang terakhir, urutan dalam pemilihan program studi ini menyatakan prioritas pilihan. Betul ya Pak? Betul. Oke, sebelum kita tutup Pak, mungkin ada pesan khusus nih dari Bapak Eko terlebih dahulu mungkin. Silakan Pak. Ya, kalau pesan saya adalah menentukan pilihan itu sangat-sangat menjadi penting. Kalau sekarang ini loh ya, kalau sekarang ini. Kalau kemarin masih bisa, tadi kita bisa boleh mendua bukan, tapi pilihlah yang sesuai dengan hati nurani. Hati nurani. Insya Allah itu akan baik caranya ke depan. Oke, dipersiapkan lagi ya. Baik, selanjutnya dari Bapak Munawar nih, ada pesan khusus nggak nih untuk para audiens kita hari ini? Oke, tadi selain menentukan prodi sesuai dengan passionnya, jadi kalau sudah masuk ya jangan kemudian berpikir, jangan sampai menyesal gitu. Betul. Itu yang pertama passion, kemudian yang kedua jangan lupa minta restu orang tua nih. Penting ini. Nanti silakan dipertimbangkan, kemudian meminta masukan pertimbangan dari orang tua. Kemudian yang ketiga tadi jangan daftar di akhir-akhir waktu. Jadi setiap periode tadi diakhiri setiap jam 15 waktu Indonesia Barat, tetapi jangan kemudian mepet-mepet. Nah, itu nanti sebagai pertimbangan supaya pendaftarannya selesai. Jangan ketika mendaftar ternyata belum selesai, waktunya udah habis. Nah, itu harus dipertimbangkan. Dan yang terakhir, tadi pilihan program studi sangat menentukan untuk teman-teman semua. Jadi kalau yang sudah ikut SNBP, nah itu harus dipertimbangkan. Jadi jangan sampai sudah diterima kemudian tidak diambil. Nah, itu sayang sekali dan itu nanti akan berpengaruh ke berikutnya, tidak bisa ikut seleksi berikutnya. Terima kasih Mbak Vida. Siap Bapak. Oke, luar biasa nih Pak Eko Raharjo, Bapak Ahmad Munawar. Terima kasih atas waktunya di sharing session kali ini. Semoga memberikan manfaat untuk para audiens yang kali ini bergabung ya dalam sosialisasi daring melalui platform Zoom, kemudian di channel UNES TV dan Instagram UNES Semarang. Baik, nih pantun penutupnya, jalan-jalan beli jamu. Belinya pas hari Selasa. Tetap semangat abangku, jadi mahasiswa luar biasa. Oke? Baik, terima kasih. Saya Afida Adit, Bapak Eko dan Bapak Munawar. Kami mohon undur diri. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.